Sí. Selamat juara.
Colorado, selamat malam. Dan yang dari Indonesia, tentunya selamat pagi menjelang siang. Oral Channel menayangkan konten-konten rohani sepanjang minggu. Tujuannya untuk mendekatkan kita kepada Tuhan menjelang hari-hari terakhir kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan merupakan satu kebanggaan bagi Oral Channel bisa menayangkan acara spesial yang bertemakan nostalgia bersama Kuartet Suara Nubuatan Mimbar Televisi. Kuartet ini sudah menobatkan banyak orang di masa yang lalu. Puji Tuhan. Dan yang akan memandu acara kita adalah Ibu Peggy Iskandar Wawor dan Dr. Reynold Malingkas. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada saat ini, Bapak Robert Lumintayintang akan membawakan doa. Baik, kita sama-sama tunduk kepala. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami yang berada di Indonesia, sore hari dan malam hari di belahan dunia yang lain. Tuhan, pada saat ini kami akan melakukan pelayanan melalui acara nostalgia Kuartet Suara Nubuatan. Memberkati acara kami ini dari awal sampai selesai. Berkati semua yang mengambil bagian. Pendeta Misa, Pendeta Mamahid, dan pendeta-pendeta yang lain. Berkati juga moderator kami, Bro Reynold dan Ibu Peggy Iskandar Wawor. Berkati semua alat-alat dan jaringan yang kami gunakan. Biarlah alat-alat ini dapat berfungsi untuk menjalankan acara ini, dan acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan mendengar doa kami yang jauh dari sempurna ini, dan biarlah doa ini Tuhan sempurnakan. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kita panggil moderator kita, Ibu Peggy Iskandar Wawor dan Dr. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan Kuartet Suara Nubuatan. Topik hari ini cuma when I was I asked the Lord to help me, and He showed me the way. Go down the mountain, over the hills and everywhere. Go down the mountain, that Jesus soon will come. Go down the mountain, over the hills and everywhere. The Lord
is my shepherd. He leads me day by day. He feeds me when I'm hungry, and heals me when I pray. Tell on the mountain, tell it on the mountain, tell it on the mountain. Jesus sooner will come. Baik, selamat pagi. Ibu Peggy, selamat pagi. Ya, kita sudah mendengarkan Go Tell It on the Mountain. Baik, Ya. Peggy, lagunya agak terputus tadi ya, terputus mungkin karena usianya Iya. sudah tua juga lagunya itu ya. Oh. Itulah Iya. yang menunjukkan waktu, makanya kita pada saat ini sangat berbahagia, boleh menikmati nostalgia di masa yang lalu. Jadi ada perbandingan antara zamannya gitu ya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya kepada mereka anggota dari Kuartet Suara Nubuatan ini kapan sih dimulai, benar-benar jadul banget. Itu kalau zaman sekarang diputer hilang-hilang seperti itu ya. Jadi memang satu hal yang harus kita sekarang ini menikmati masa-masa yang lalu itu ya, seperti apa dan perbandingannya sekarang. Kita oke, pada seluruh partisipan mohon untuk di mute ya, karena acara kita ini Gini-gini deh tangannya Pak. ini live di Facebook ya. Baik, Bro Reynold, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Hizkia Misa. Beliau dulu adalah salah seorang dan yang terbanyak mungkinnya setelah Pendeta Marna membawakan firman Tuhan di acara televisi TVRI pada saat itu ya. Dan juga setelah itu beliau adalah pembicara TV di berbagai televisi. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Hizkia Misa ini. Kita dengarkan sekarang. Iya. Dan sebelumnya adalah lagu tema dari acara kita pada saat ini, yaitu Angkat Nafiri. Ya, Ibu Peggy ini lagu Angkat Nafiri juga dinyanyikan oleh Suara Nubuatan ya nanti ya. Ya, betul. Bagus. Bukan nanti, ini udah dari beberapa tahun lalu dinyanyikan oleh Kuartet Suara Ya, Nubuatan. itu Ya. Suara Nubuatan ya, betul. Sehingga itu kita lihat penyanyinya nanti bagaimana yang masih muda waktu itu ya, masih muda. Betul. Nah, dan saya yakin ada beberapa yang tidak kenal lagi sama mereka. Nanti pada interview kita akan tanyakan. Ya, betul. Kita tunggu lagunya. Silakan host. Jadi sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebuah lagu tema Ini ada. Angkat Nafiri, dan ini mungkin ada sedikit masalah teknis di tim produksi, jadi kita boleh bersabar sejenak untuk diputarnya lagu, kemudian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Misa ya. Jadi sambil kita menunggu tim produksi sedang mempersiapkan, mungkin ada masalah teknis di sini. Ya, sebentar
setelah firman Tuhan oleh pendeta Misa, maka kita akan juga mendengarkan beberapa lagu dari Kuartet Suara Nubuatan yang ada di TVRI yang lalu, dan juga akan ada interview. Senang sekali di sini sudah ada pendeta Mama Mahir, sudah ada pendeta Nainggolan ya, di ya, masa-masa pendeta Nenggolan ya. nyanyi pada waktu itu ya. Wah, itu dulu favorit saya tuh, Bro Robert mereka. Dan sangat berbahagia ketika ketemu dengan orang-orang yang dulu mereka kalau tanya, kamu agama, oh Advent ya, aduh saya paling suka dengan Kuartet Suara Nubuatan. Banyak sekali yang bilang seperti itu. Jadi Advent kadang identik dikenal dengan Kuartet Suara Nubuatan. Puji Tuhan ya, sudah menjadi ikon dari Advent. Dan di sini juga ada keluarga-keluarga dari penyanyi-penyanyi Kuartet Suara Nubuatan hadir bersama-sama. Nanti boleh juga mempersiapkan diri nanti waktu interview ya, kita akan tanya-tanya. Oke. Ya, nanti pada waktu interview kita akan dengarkan riwayat dari terbentuknya kuartet ini, ya. Kita Betul, lihat ya kita- dan personal-personalnya. Uh-uh. Ada juga yang sudah mendahului kita ya. Jadi Mm-mm. kita akan dengarkan nanti interviewnya bersama pendeta Mamahit. Iya. Dan bagi mereka yang sudah beristirahat sambil menantikan kedatangan Tuhan, mungkin keluarganya hadir di sini, boleh juga memberikan apa ya, semacam kesan-kesannya ya tentang Ya, bagaimana betul. pelayanan orang tuanya. Nanti kita akan panggilkan mereka. Baik, bagaimana host? Apakah sudah bisa diputar lagu Angkat Nafiri? Kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Misa. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Isa mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Isa mau datang segera. Datang segera, datang segera, Isa mau datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Isa mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Isa mau datang segera. Datang segera, datang segera, Isa mau datang segera. Shalom, salam sejahtera, dan selamat berjumpa kembali saya ucapkan kepada para pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada saat ini. Senang bisa berjumpa lagi setelah sekian lama berpisah dari acara kesayangan kita, Mimbar Suara Nubuatan Gereja Masehi Advent hari ke-7. Masihkah saudara mengingat di era tahun 1960-an dan 1970-an, ketika Mimbar Suara Nubuatan Gereja Masehi Advent hari ke-7 mengudara setiap bulan, menyajikan pekabaran yang intinya tentang kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini untuk menjemput kita semua, umat yang dikasihinya. Acara menapak tilas Mimbar Suara Nubuatan yang idenya dicetuskan oleh saudara Ricky Walean. Kemudian acaranya disusun oleh pendeta Hans Mamahit dan penayangannya diproduksi oleh Orel Channel di bawah kepemimpinan Ibu Peggy Iskandar Wawor dan saudara Jay Sakul. Sengaja dipersiapkan dan diramu sedemikian rupa untuk mengenang kembali acara Mimbar Suara Nubuatan yang dilahirkan sekitar 60 tahun yang lalu dengan pembicara tunggal waktu itu, pendeta John T. Manulang, dan didukung oleh penyanyi klasik Kuartet Suara Nubuatan
yang selalu tampil menakjubkan di setiap acara penayangan. Lagu tema yang selalu dikumandangkan adalah Angkat Nafiri dan Bunyikanlah. Isa mau datang lagi. Kemudian, mengingat urgensi dari pekabaran yang diusung oleh mimbar agama Advent ini bahwa Isa segera akan datang, maka kata datang lagi diganti dengan datang segera. Jadi kalimat yang dinyanyikan menjadi angkat nafiri dan bunyikanlah. Isa mau datang segera. Sesungguhnya lah Isa atau sebutan yang lain dari Yesus segera akan datang. Tanda-tanda kedatangannya sudah digenapkan semuanya, satu demi satu dengan amat tepatnya. Di dalam Lukas 21 ayat 28, Yesus berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Para pemirsa yang budiman, bagaimana cara Yesus akan datang? Apakah dia akan datang sembunyi-sembunyi, datang secara diam-diam, datang secara roh, dan hanya berupa penampakan biasa? Ataukah kedatangannya akan terlihat dengan dahsyat? Mari kita teliti kesaksian Alkitab dalam buku Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 hingga 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudara, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti murid-muridnya melihat dia naik ke surga. Apa artinya? Ini berarti kedatangannya tidak akan secara diam-diam, tidak hanya berupa penampakan saja, tetapi kedatangannya akan terlihat tepat seperti yang dituliskan di dalam kitab Wahyu 1 ayat yang ke-7 yang mengatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Saudara, kedatangan Yesus akan terlihat. Selain itu, kedatangannya juga akan terdengar. Rasul Paulus di dalam suratannya 1 Tesalonika 4 ayat 16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat ini mengatakan bahwa kedatangannya akan terlihat dan terdengar. Semua orang akan mendengar suara penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, trompet Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara, bunyi trompet Allah itu begitu nyaring dan dipenuhi dengan kuasa, sehingga bukan hanya orang yang hidup saja yang akan mendengar, bahkan orang yang sudah mati sekalipun akan mendengar, dan mereka akan bangkit. Kemudian Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Kalimat dalam ayat 1 Tesalonika 4 ayat 16 ini, sebab Tuhan sendiri akan turun dari sorga, memiliki konsep yang luar biasa. Misalkan, saudara dan istri diundang
untuk santap malam kenegaraan bersama dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, di waktu yang ditentukan. Di kartu undangan tertulis bahwa kendaraan limusin yang dikirim dari Istana Negara akan datang menjemput saudara langsung di rumah saudara pada pukul 6 sore tepat. Saya berani pastikan, saudara akan bersiap-siap jauh sebelum waktu itu tiba, bukan? Saudara dan istri sudah pasti memilih pakaian yang terbaik untuk malam itu. Suatu malam yang sangat istimewa. Bayangkan santap malam bersama Bapak Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia. Saudara pasti duduk di ruang tamu menunggu dengan tidak sabar. Sebelum pukul 6 sore terdengar ketukan di pintu, dan dengan hati yang berdebar-debar, saudara berjalan menuju ke pintu untuk menyambut sang supir penjemput. Ketika saudara membuka pintu, betapa terperanjatnya saudara, karena yang datang menjemput bukanlah supir istana, tetapi yang datang menjemput tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Presiden Jokowi sendiri, diiringi para pengawal pribadinya. Tidakkah hati saudara berbunga-bunga atas kejutan yang di luar biasa ini? Saudara, Rasul Paulus dalam suratannya menuliskan, sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan Yesus tidak akan mengirimkan malaikat Gabriel untuk menjemput saudara, tetapi dia sendiri akan turun dari surga. Ia sendiri secara pribadi datang ke bumi ini untuk menjemput kita, untuk menjemput Anda dan saya, umat yang telah ditebusnya itu. Saudara, saya yakin kalaupun hanya para malaikat yang dipimpin oleh Gabriel yang datang menjemput kita, kita pasti sudah merasa sangat terhormat. Tetapi dengarkan saudara, Alkitab menuliskan bahwa Yesus sendirilah yang akan datang secara pribadi menjemput Anda dan saya. Kita bisa membayangkan bagaimana hati yang dipenuhi dengan semangat luar biasa Rasul Paulus menuliskan kata-kata ini. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga. Saudaraku, saat kedatangannya itu segera akan tiba. Yesus berkata, dicatat dalam Matius 24 ayat 42. Karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada waktu hari mana Tuhanmu datang. Kemudian Yesus menyangatkan kembali pernyataannya itu di ayat yang ke-44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, semoga Anda dan saya, kita semua akan berjaga-jaga dan didapati siap sedia menyambut kedatangan Yesus yang tidak lama lagi itu. Itulah harapan dan doa saya di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan doa singkat oleh Pendeta Misah. Silakan Pendeta Misah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, di acara khusus saat ini, kami teringat akan dua personil kami yang Engkau telah pakai menjadi saluran berkat keselamatan-Mu di masa yang lalu, melalui mimbar suara nubuatan Gereja Masehi Advent hari ke-7. Mereka adalah Pendeta Dr. Bahasan Sumarna dan Pendeta Sugiyatno Martaatmaja. Saat ini, kedua hamba-Mu ini sementara terganggu kesehatan mereka. Kami berdoa, kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Memberkati semua perawatan
tenaga medis, dokter dan perawat, semua obat-obatan yang diberikan kepada mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan berkati keluarga mereka, agar lewat dukungan dari keluarga, serta doa dari keluarga dan doa kami semua, Engkau berkenan untuk mendengar dan menjawab semua doa kami. Terima kasih Bapa, Engkau dengar doa kami. Kami alaskan doa ini di atas nama Yesus Kristus yang segera akan datang itu. Amin. 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 Kita akan ikuti 2 buah lagu berturut-turut yang dibawakan oleh Kuartet Suara Nubuatan di masa yang lalu. There's a long white road in the heaven, I know. There's a long white road in the heaven, I know. There's a long white road in the heaven. Good news. There's some good news. There's some good news. There's a golden crown in the heaven, I know. There's a golden crown in the heaven, I know. There's a golden crown in the heaven. Good news. Good news. Good news. Tell us come, little one, leave me behind. There's a starry crown in the heaven, I know. There's a starry crown in the heaven, I know. There's a starry crown in the heaven, I know. And I don't wanna leave me behind. Good news, chariots come. Good news, chariots come. Good news, chariots come. And I don't wanna leave me behind. There's a golden harp in the heaven, I know. There's a golden harp in the heaven, I know. There's a golden harp in the heaven, I know. And I don't wanna leave me behind. Good news, chariots come. Good news, chariots come. Good news, chariots come. And I don't wanna leave me behind. Good news, chariots are coming. Sweet news, chariots are coming. Good news, good news. And I don't wanna leave me, and I don't wanna leave me behind. Amin. Jangan hatimu terharu, percayalah kepadaku. Di rumah Bapa banyak kediaman, aku sediakan bagimu. Ishaklah datang bersedia. Ishaklah datang bersedia. Periksa dirimu, ya datang segera. Ishaklah datang bersedia. Jangan hatimu berduka, janjinya Tuhan telah tentu. Terima
saat datang bersedia. Iya, Peggy. Puji Tuhan. Senang sekali ya bisa mendengarkan lagi ya itu ya. Iya, Sebab cari kasetnya aja udah susah. Dulu masih kaset itu ya. Waktu kita masih kecil-kecil ya gitu ya. betul. Sekarang kita sudah tua tapi masih bisa mendengarkan mereka bernyanyi juga. Sangat senang sekali ya. Tentu saja kita ucapkan terima Iya. kasih pada Pendeta Misa untuk khotbah atau renungan yang sangat baik, sangat mengingatkan kita akan pimpinan Tuhan. Terima kasih Pendeta Misa. Iya. Sama-sama. Terima kasih Pendeta Misa juga bukan hanya mengingatkan pimpinan Tuhan, tetapi mengingatkan bahwa Yesus segera datang. Jadi kita harus bersiap-siap ya. Amin. Baik. Terima kasih untuk sekali lagi untuk seluruh partisipan yang sudah masuk berada bersama-sama kami di Zoom meeting dan juga kepada mereka yang menyaksikan melalui live Facebook. Terima kasih. Nah, saatnya kita akan menginterview ya, menginterview. Wah, saya punya internet kurang bagus ini. Tolong sebentar. Ya. Kita akan menginterview Pendeta J.A. Mamahit. Waktu saya masih kecil saya panggilnya Om Mamahit. Iya. Ya, Pendeta J.A. Mamahit. Kalau kita lihat tadi Ibu Peggy ya, Ibu Peggy kita lihat foto-fotonya itu, wah ganteng sekali mereka ya waktu masih muda ya. Sekarang Tapi juga sekarang masih Pendeta Mamahit dan Pendeta Misa masih tetap ganteng. Kita lihat di sini. Amin. Betul, Ya, mereka masih tetap ganteng dong. Dan kalau tadi kan kamu bilang sekarang kita udah tua, kayaknya kurang sepakat deh, kamu aja yang tua. Baik, segera kita panggilkan Pendeta Mamahit ya, yang sekarang ada bersama-sama di Zoom meeting ini untuk kita ajak bincang-bincang, menceritakan tentang sejarahnya Kuartet Suara Nubuatan di masa yang lalu itu. Ya, mana Pendeta Mamahit? Dan sekaligus saya ingin mengingatkan kepada seluruh partisipan yang hadir untuk mengundang kembali keluarga, teman, sahabat untuk bergabung di Zoom meeting ini atau mengikuti melalui live Facebook ya. Di search aja Facebook dari Oral Channel, maka kita akan bisa menikmati secara live. Baik, Pendeta Mamahit boleh di spotlight. Oke, selamat pagi Nah, semuanya, para pagi. pemirsa, dan selamat malam, selamat sore yang berada di Amerika. Iya, senang sekali Pendeta Mamahit kelihatan masih bugar ya, masih sehat Puji ya. Tuhan. Puji Tuhan. Hanya Pendeta, rambutnya sedikit kalau berbeda Ibu Peggy. Nah, dari dulu nggak dicat ini loh. ya Iya. udah dibalap sama kita rambutnya, jadi samaan sama kita. Jadi Pendeta Mamahit, bagaimana tadi Pendeta perasaannya menyaksikan tayangan di masa yang lalu? Masih muda seperti itu bernyanyi, gimana perasaannya Pendeta? Ya, saya terharu ya. Karena kesempatan kita pada kesempatan ini boleh bertemu dengan ya teman-teman yang dulu berjuang bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan dan menikmati sukacita dalam pelayanan di masa-masa yang telah lewat. Dan saya bersyukur boleh bertemu kembali dengan mereka dan tentunya terlebih dahulu kami harus mengucapkan terima kasih pertama kepada Saudara Rick Walean yang memprakarsai awal dari rencana nostalgia ini, kemudian disambut dengan begitu gembira oleh pimpinan dari Oral Channel, Ibu Peggy Iskandar, sehingga memungkinkan acara sore ini dapat berlangsung. Terima kasih sekali lagi Ibu Peggy, Rick. Amin. Terima kasih sambutan yang luar biasa juga dari Pendeta Misa pada waktu kami menyampaikan ini. Dia juga sangat-sangat menyambut baik. Dan terima kasih dia sudah awali pula dengan renungan yang menggugah pada pagi hari ini. Ya. Amin. Terima kasih, luar biasa. Jadi langsung Pendeta Mamahit itu pikirannya melayang di masa yang lalu ya. Amin. Ya.
Oke. Pendeta, boleh nggak menceritakan siapa saja sih di awal personil dari kuartet tersebut? Ya, mungkin izinkan saya terlebih dahulu karena kuartet suara nubuatan ini ada oleh karena pimpinan-pimpinan yang ada di Departemen Suara Nubuatan itu sendiri, Departemen Komunikasi. Jadi saya pikir ada baik sekali kalau saya harus memperkenalkan terlebih dahulu pimpinan-pimpinan kita dulu. Bolehkah begitu, Ibu Peggy? Silakan. Ya. Baik sekali. Jadi yang memperkasai sebenarnya siaran mimbar Advent di TVRI, sebagaimana saudara lihat tadi, adalah Pendeta JT Manulang, orang tua atau mertua dari Pendeta Dr. Bahasa Sumarna. Dan di sanalah diawali kuartet suara nubuatan yang pertama. Kalau boleh saya katakan sebagai generasi pertama dari kuartet suara nubuatan ini. Kemudian menyusul diganti pendeta Manulang diganti oleh pendeta RI Sarumpait yang kemudian menjadi ketua UNI pada waktu itu. Kemudian diganti dengan pendeta TL Tobing. Saya sudah mencari fotonya tidak ketemu. Nanti saudara boleh lihat foto-fotonya pendeta RI Sarumpait. Kemudian diganti oleh pendeta Hotma Silitonga. Kemudian muncul pendeta Dr. Sumarna juga menjadi direktur suara nubuatan pada waktu itu. Pendeta Nenggolan. Kemudian ya pendeta Wagiran, dan kemudian saya juga sempat duduk dalam direktur dari suara nubuatan. Jadi mereka inilah yang menjadi pimpinan kita yang memperkasai semua sehingga memungkinkan mimbar suara nubuatan ini berjalan dengan lancar. Itu dulu barangkali yang selanjutnya saya akan sampaikan personel daripada kuartet suara nubuatan. Ya. Iya. Iya, menarik ya Ibu Peggy ya, mendengar sejarah dari kuartet suara nubuatan yang kita bilang sangat fenomenal sangat fenomenal. Menarik sekali. Ya, dan ternyata dibentuknya bukan hanya asal-asal di antara mereka personel kuartet suara nubuatan, tetapi memang melalui organisasi. Jadi ini luar biasa ya. Ini adalah suatu komitmen berarti ya. Bolehkah pendeta kasih tahu namanya siapa aja sih waktu di awal itu personel-personelnya pertama yang pertama? Yang pertama kuartet suara nubuatan, tapi itu hanya beberapa waktu, tidak sampai mungkin beberapa bulan saja. Yang pertama adalah pendeta Nenggolan sebagai first tenor. Kemudian second tenor adalah pendeta Pesolima. Pendeta Pesolima. Kemudian bariton waktu itu pendeta Caleb Onsu dan pendeta RW Hutapea di bass. Itu hanya beberapa bulan. Kemudian setelah masuknya pendeta RI Sarumpait, sebelumnya pendeta Manulang kemudian berusaha untuk membentuk secara resmi kuartet suara nubuatan itu yang personilnya semua adalah pengerja. Ini dimulai oleh pendeta J. Manulang. Kemudian generasi yang kemudian muncul berikutnya yang cukup lama, yaitu ketika pendeta RI Sarumpait. Pendeta Nenggolan dipanggil dari Sumatera Utara, khusus untuk bergabung dengan kuartet suara nubuatan. Kemudian menyusul saya juga dipanggil secara resmi untuk bergabung dengan suara nubuatan untuk menjadi anggota kuartet. Kemudian di bawah pimpinan pendeta RI Sarumpait lah dipanggil kemudian pendeta Sugiyatno untuk menggantikan pendeta Caleb Onsu yang pindah ke Manado. Kemudian pada waktu pendeta Hutapea sudah tidak bergabung lagi, kemudian dipanggillah pendeta Sarmun Edi Sarmun Kartagi. Inilah boleh saya katakan merupakan kuartet suara nubuatan generasi pertama yang resmi anggota-anggotanya adalah pengerja-pengerja dan pendeta-pendeta. Kemudian setelah itu menyusul generasi berikutnya, ya beberapa pergantian yang bukan lagi anggota atau pengerja dan pendeta resmi dari gereja Advent. Itu dulu. Wah, ini luar biasa. Ternyata anggota dari kuartet suara nubuatan ini adalah pendeta-pendeta ya. Iya. Luar biasa ini pendeta.
Betul. Nah, Pendeta Mamahit di sini ada Pendeta Nainggolan. Saya lihat gambarnya. Pendeta Nainggolan, selamat malam. Bolehkah buka kamera? Iya, boleh di-unmute Pendeta Nainggolan. Unmute. Iya, di-unmute dulu mikrofonnya. Iya, bisa dibuka Oke. dulu. Kebetulan, Nah, kebetulan saja sudah dijelaskan oleh Pendeta Mamahit sejarah kuartet itu. Kebetulan kami ada mengikuti kumpulan di Loma Linda karena ketua UNI ada di sini, rektor UNA juga ada di sini. Jadi sangat sibuk kami di sini untuk melayani, melakukan acara sekarang ini sedang berjalan. Jadi saya keluar masuk di pinggir gedung saya sekarang ini, bukan di rumah. Ya. Luar biasa. Iya. Iya. Iya, sekarang sudah jam 8 kurang malam di sini. Ya. Ya, ini Oke. saat penutupan acara Iya. sekarang di apa? Ya. Iya. Iya. Oke, Pendeta, tadi apakah Peggy, Pendeta sempat melihat foto-foto tadi? Dengan Sebagian. Ya, pendeta berbicara tadi masih sempat saya dengarkan tadi karena saya keluar masuk. Oke. Karena saya termasuk Jadi, bagian. Ya. bagian ya. Iya, itu Pendeta, dia. bagaimana kesan-kesan Pendeta melihat foto atau tayangan di masa lalu seperti Aduh, itu? saya Masih sangat terharu melihat teman-teman saya. Sangat terharu. Pendeta Misa, aduh, walaupun sama-sama di Amerika tapi jarang kita ketemu. Terima kasih atas acara ini. Ini sangat mengangkat semangat saya betul-betul. Seperti ingat kembali masa lalu. Amin, Iya. amin. Amin. Iya. Amin ya. Iya. Jadi Pendeta Nainggolan sekarang sedang sibuk di sana nih, Pendeta Mamahit. Iya. Dan mungkin satu waktu boleh juga di usia yang sekarang Amin. di-record ya, Iya. direkam. Terima Ya, kasih, kita masih Peggy. ada Terima episode kasih banyak. berikutnya ya, Saya Peggy. sangat Kita masih ada berterima kasih episode karena berikutnya. ada kesempatan. Ini lagi masih dalam acara ini. Oke. Ya, karena ketua Pendeta semua Nainggolan. lengkap semua sekarang di sini. Kita Terima akan kasih banyak. interview di acara berikutnya ya, Pendeta Nainggolan ya. Ya, terima kasih banyak. Iya. Acara berikutnya. Mudah-mudahan tidak ada acara mendadak. Terima seperti kasih ini. Pendeta Nainggolan. Oke, terima Iya. kasih Peggy. Terima kasih Hans, Mamahit. Oke, terima kasih. Pendeta Misa, terima kasih. Iya. kasih pendeta. Oke, bye-bye. Iya. Oh ya, supaya Baik. Terima kasih. bisa diketahui posisi Mhm. dari pendeta Nainggolan ini sekarang di California. Jaraknya Betul. itu 3 jam zona waktu dengan saya di Maryland. Mhm. Walaupun sama-sama di Amerika tapi jauh sekali. Iya, Jarak. betul. Mhm. Terima kasih pendeta Nainggolan. Oke, terima kasih Pendeta Oke. Misa atas Nah, harapannya. Iya. Oke, terima kasih Pendeta Nainggolan Terima sudah kasih. Terima mengambil kasih kesempatan Peggy. Oke, Pendeta Nainggolan. acara. We love Ya. you very Nah, much. berikutnya adalah ya, lalu Ibu, Pendeta ya. Ibu Bisa Peggy, tanya ini ada Mamahit permohonan berapa sekarang? Pendeta dari Mamahit Pendeta Sugiyatno Manja. karena dia Ya. agak lemah, kalau bisa langsung diinterview. Sebentar Peggy ya, saya lagi acara ya. Oke, oke. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih. Boleh Coba kena- kita Ya. semangatnya orang-orang tua kita ya. Dan saat ini ada Pendeta Marta Atmaja sedang dalam keadaan kurang sehat. Kita akan melihat sebentar saja Pendeta Marta Atmaja sebelum mau istirahat katanya ya. Oke. Silakan. Tadi Pendeta Misa sudah berdoa untuk Pendeta Marta Atmaja dan juga Pendeta Sumarna. Dan saya ingin bertanya kepada Pendeta Marta Atmaja. Oke, gambarnya gelap ya. Oke, kalau bisa di spotlight. Pendeta Sugiyatno, Marta Atmaja. Iya, masih nggak kelihatan ya gambarnya. Iya. Kelihatan ya. Heeh. Ya, oke. Halo, Pendeta Sugiyatno, apa kabar nih? Halo Pak. Halo Pak. Halo. Halo, Pak. Ya. Kabar. Gimana kabarnya Pendeta Sugiyatno Marta Atmaja?
Gimana kabarnya Pak? Tadi apa pendeta sempat mendengarkan lagu yang ditayangkan di waktu yang lalu, pendeta? Iya. Iya. Ya, bagaimana perasaannya pendeta? Ada semangat? Iya. Ya, mungkin siapa yang bisa bicara, Ira atau siapa? Anaknya? Pendeta Marta Maja, semangat ya pendeta ya mendengarkan dan kita sangat Iya, bilang apa? Iya, bilang apa? Iya, Iya. terima kasih. Senyum. Maaf, Bapak habis minum obat jadi mungkin agak Iya, teler. iya. Ya. Senang sekali ya Ibu Jadi Peggy bisa semoga melihat lagi Pendeta lagu yang Sugiatno tadi- ya. Ya, semangat Pendeta Sugiatno. Teman-temanmu di sini lihat kamu Semangat nih. terus ya. 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 Kapan dia tersenyum. Ira, tolong sampaikan salam ya, Iren. Sama Pak Bapak, kami senang ketemu dengan mereka. Iya Om, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Bapak lagi di Solo ini. Iya, saya tahu Bapak di Solo. Mana Iya. anaknya? Masa Ivan mana Ivan? Ivan. Halo Om. Iya, Ivan. Ya, Bagaimana? Bagaimana kesan-kesannya? Mungkin dari Iwan dulu kesan-kesan mengenai partisipasi Bapak nih, gimana? Bapak ya. Duh, kesan-kesannya Bapak ini adalah sosok yang sangat baik hatinya, yang sangat peduli dengan sesama, apalagi dengan anak-anaknya yang sangat disayangi. Ya, aku hanya bangga aja punya Bapak ini karena pernah ngikut Quartet ya? Ya. Suara Nubuatan. Ya, Suara Nubuatan, betul. Nah, Iya. itulah. Ya, mungkin Iya. Bapak sekarang ini karena lagi dalam masa pemulihan ya, karena kan cek kemarin karena kondisinya sangat lemah, jadi saya bawa ke Solo karena dia juga pengen ikut ke Solo untuk stay di sini. Jadi ya minta doanya aja dari Om Tante semuanya agar Bapak bisa sehat kembali, dapat beraktivitas seperti biasa, dan apalagi bisa nyanyi lagi. Wah, puji Tuhan itu kalau. Amin. Ya. Iya. Amin. Amin. Men, Pendeta Misa mungkin boleh bersuara untuk Pendeta Sugiatno Marta Maja. Ya, kita sangat berbahagia ya. Saya pun terharu karena ya, it's love. Oh, halo Pendeta Mas Giat, saya panggil Mas Giat. Apa kabar? Senang lihat senyumannya. Senyum dulu, Pi. Senyum dulu. Ketawa dulu lah, ketawa dulu. Oke, itu. Ya. Jadi kita menyanyi di sorga bersama-sama ya. Iya, betul. Oke, Tuhan berkati selalu. Sudah didoakan tadi. Oh ya, terima kasih Om Tante. Sudah, ya. Ya, semoga kita bisa mendengarkan lagi Kuartet Suara Nubuatan nanti di surga ya. Amin. Ya. Dari yang pertama sampai yang terakhir Kuartet Suara Nubuatan. Bulan depan kita ketemu lagi ya, tanggal 21 siap. Mei ya. Oke Om, baik. Ya. Cepat sembuh lah. Baik. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Doanya. Ibu Peggy. Ya. Bolehkah kita interview Ibu Hutapea sekarang, Ibu istri dari Pendeta RW Hutapea. Saya lihat sudah ada di sini. Bas kita Ada. kenal dia ini. Ya, boleh sebentar. Bu Hutapea, boleh buka kameranya. Boleh buka kameranya. Bisa di-unmute. Tolong di-unmute. Hutapea. Belum di-unmute. Tolong siapa yang bisa bantu? Iya, mikrofonnya tolong di-unmute, Bu.
Iya. Yang ada gambar mikrofon dipencet, Bu. Ya mungkin Ya. cari Yang ada gambar mikrofon. Ya. dia Iya. tahun ini sudah berumur 90 tahun. Ibu Hutapea? Iya. Oh, luar biasa. Puji Tuhan ya. Mm-mm. Ibu Tolong Hutapea di-unmute boleh. ya, tolong di-unmute supaya Ibu Hutapea bisa bicara. Iya. Mungkin Sambil menunggu Dokter Ibu Riki bisa Hutapea. bantu? Dokter Riki di situ bisa bantu untuk unmute? Dan buka kamera ya. Buka kamera dulu. Belum dibuka kameranya. Dan buka kamera. Belum dibuka, belum. Tolong dibuka. Ya, kemungkinan masih dalam keadaan tidak di depan kamera, Pendeta. Jadi ini masih fotonya saja. Bisa Nah, tanya Pendeta Mamahit umur berapa? iya. Bagaimana? Ada yang bertanya Pendeta Mamahit umur berapa sekarang? Saya boleh promosi dulu ya. Hari Selasa saya sudah berumur 78 tahun. Wow, akan ulang 2 tahun hari pada ke hari depan. Selasa. Oke, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Pendeta Mamahit boleh ceritakan waktu itu Pendeta Mamahit dan teman-teman tuh usia berapa rata-rata ketika Pada waktu memulai awal di kami, ya. Pada waktu awal saya bergabung dengan Kuartet Suara Nubuatan, ya Pendeta Hutapea sudah 10 tahun mungkin lebih tinggi, Pendeta Nenggolan sudah 83 kalau saya tidak tahu sekarang, kalau saya rasa demikian. Pendeta Onsu sudah jauh lebih tua. Saya sendiri pada waktu pertama kali saya dipanggil, waktu itu saya masih bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung. Kemudian panggilan ke Jakarta, waktu itu saya masih single ya, masih single pertama kali pada waktu dipanggil tahun 68 akhir. Wah, umur berapa itu Pendeta ya? 68. 23. Masih umur 23, masih muda ya. Jadi awalnya mulai Kuartet Suara Nubuatan di grade yang pertama itu tahun berapa Pendeta persisnya? Lebih aktif di tahun 68, 69. Oh ini sekarang Ibu sudah Ibu Peggy, iya. Sudah ada Ibu Hutapea dulu. Ya. Silakan. Baik, saya bersyukur sama Tuhan atas kesempatan ini. Saya sedang di rumah cucu saya, ya, Dr. Hutapea, Riki Hutapea. Terima kasih Tuhan. Saya sekarang berumur 90 tahun. Ya, puji Tuhan. Ya, semua keluarga William Hutapea masih tetap di dalam kebenaran. Tolong didoakan. Terima kasih Bapak Pendeta Mamahit. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Sampai sekarang kami masih masih berada di dalam kebenaran. Tolong didoakan Hutapea family. Ya, terima kasih. Ya, saya ketemu dengan Pendeta Misa yang membaptis anak saya 3 orang. Tapi sudah 2 di antara anak saya itu sudah almarhum. Ya, Pendeta Misa. Dan juga Pendeta Sumarna. Ya, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi ya. Ya. Amin. Saya adalah lulusan perawat Advent tahun 55. Ya. Oh. Ya, tahun pertama hanya 5 orang kami. Puji Tuhan. Ya, saya bekerja di dalam Mission dan juga Jakarta International School, pensiun. Terima kasih. Dan sampai sekarang sebelum COVID kami masih melayani kesehatan di gereja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan itu baik. Saya bersyukur menjadi perawat sehingga saya menjadi Advent. Cuma orang tua saya hanya saya sendiri yang Advent. Kebetulan bertemu dengan Pendeta William Hutapea dan keluarga besar Hutapea. Terima kasih. Sampai sekarang kami di gereja BSD semua turunan dari mertua saya dari Lagoboti, pionir Advent. Theophilus Hutapea ada di buku sejarah Advent. Terima kasih. Jadi semua kami turunan Advent yang berada di Advent masih bisa makan. Itulah bedanya saya bilang. Tapi mereka yang jauh daripada Tuhan beda dengan kita. Kita masih bisa makan ya. Terima kasih. Ya. Amin. Ibu ya.
Ibu Hutapea bagaimana tadi? Apakah mendengarkan, sempat melihat atau mendengarkan lagu-lagu di masa yang lalu? Ya, nggak tahu bagaimana. Terima kasih masih ada kesempatan saya panggil cucu saya dengan buyut saya 2 orang, tapi mereka juga senang melihat opungnya dulu penyanyi bass. Terima kasih. Dan sampai sekarang cucu saya di BSD semua ambil peranan semua musik ikut opungnya. Iya, terima kasih. Ya, semua cucu saya ambil bagian di gereja semua mereka. Tolong didoakan supaya Hutapea Family ya tetap di dalam Tuhan. Kita bertemu bila Yesus datang kedua kali. Terima Ya, kasih. kita ketemu dengan Pak Hutapea nanti ya. Ya, terima kasih, terima kasih. Iya. Amin. 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 Iya, tolong lihat saya punya cucu ini. Mana cucunya? Ini cucunya Dr. Ricky Hutapea. Ini sama buyut, sini po. Ini buyut, dia Hutapea. Namanya William. Jadi William itu. Ya, buyut. Dia Anaknya. bisa nyanyi seperti Tiba opungnya, opung buyut. Iya. Oh, Ya. oke. Halo William. Ada turunan semua. Buyut. Ya. Cucu-cucunya semua jadi musik, semua pegang piano di gereja. Di Tuhan. Cucu Iya, dari Ibu Peggy senang perempuan. sekali ya. Kita Iya, bisa lihat Tante Hutapea ini tetap Ya, awet itu. muda. Kita lihat ya. 90 tahun Sangat nanti segar Oktober. masih ya. Oke, terima kasih Tante Hutapea. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Terima kasih. Ibu Peggy, ada Bapak Noce Titioka kita lihat di Ya, sini ya. juga. Mungkin perlu. Noce Titioka. Ya. Ini personel lama ini. Inilah generasi pertama ini. Ya, kalau bisa kita ngobrol juga dengan generasi pertama ini. Selamat siang, Pak Noce. Mana Ida? Selamat siang, Ida. Oke, silakan Ibu Peggy. Saya terharu. Saya terharu mendengar. Saya terharu juga sama Ibu Hutapea. Saya kenal dia dari kecil. Dia sekarang sudah 90. Saya nanti Agustus ini 89. Tuhan berkati. Silakan Ibu Peggy. Selamat pagi Om Noce. Ya, Ida. Om Noce. Ya. Di mana Om Noce sekarang ini? Saya sangat senang sekali karena bisa di-arrange ini ya Hans. Ya. Dan bisa mengingat berapa puluh tahun yang lalu. Terima kasih sama Oral Channel ya. Terima kasih sama Oral Channel. 65 tahun yang lalu. Ya. Kami bersama-sama menyanyi puji Tuhan. Amin. Dengan adanya ini, saya juga berterima kasih sama Pendeta Misa yang telah arrangekan ini event. Jadi saya berterima kasih banyak karena terlebih dalam rumah tangga kami, saya bersama istri saya, kami dalam keadaan sehat. Dan karena Tuhan memberkati kami. Dan walaupun demikian, kami selalu tidak lupa, selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjadi penolong kita dan mempunyai kekuatan bagi hidup kita. Saya mendengar tadi suara nubuatan. Hingga pada saat ini saya pernah ada mempunyai plat yang saya bawa dari Indonesia pada tahun 1976 kami tiba di Australia. Jadi sekarang kurang lebih 45 tahun barangkali di Canberra dan kami bersyukur bahwa dalam keadaan ini dan saya sudah kirim juga beberapa foto kepada Hans yaitu dengan anak kami Grace dengan 2 anaknya Kelani dan Noah dengan suaminya. Jadi kami bersyukur bahwa Tuhan itu selalu memberkati kami. Terlebih si Dwayne dan kedua anaknya, Abby dan Rachel. Sebenarnya begini, hari Sabat yang lalu kebetulan Grace datang di sini, terus kami ambil foto bersama-sama. Tetapi waktu itu Dwayne dengan Ellen, dengan cucu saya, Abby dengan Rachel, ada di Jindabyne karena di sana ada kumpulan camp seluruh New South Wales. Jadi Ellen ada ambil bagian untuk menyanyi
di setiap acara di Jinda Baik. Itu sebabnya tidak ada kami berfoto dengan Dwayne, dengan Ellen. Jadi hanya dengan Grace, dengan suaminya, dengan kedua kembar anaknya. Dan kami merasa senang bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Selama itu pandemik, tidak pernah kami mendapat penyakit flu atau apapun selama 3 tahun. Jadi Tuhan beserta selama kita semuanya. Kami tidak pernah, Hans, saya selalu berdoa. Tiap hari saya doakan General Conference. Karena kita dulu sebelum kita bekerja, kita semua seluruh berkumpul berpenunggu pagi bersama-sama. Dan sering yang mengharukan tadi saya selalu diminta kuartet menyanyi untuk kita sebelum kita bekerja. Jadi saya selalu ingat bagaimana saya berdoa untuk GC. Saya bilang, Tuhan, saya sudah pernah jadi pengerjamu. Kami selalu dulu berdoa bersama-sama. Tentu orang di GC juga begitu seperti kita di Uni. Tolong Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan maupun keluarganya hamba-hamba Tuhan. Dan sekolah sahabat, terima kasih. Tuhan tidak lama lagi datang. Amin. Kita akan bersama-sama nanti di dalam kerajaan sorga ya. Amin. Itulah doa kami. Amin. Mungkin Pak, saya bisa kasih tunjuk, ini adalah, kalau bisa kelihatan ya, ini adalah piringan hitam yang sudah di-convert ke dalam CD, ya. Iya. Dan ini yang convert ini adalah Bapak Noce Titioka dan Ibu Ida yang convert dari piringan hitam menjadi CD. Dan inilah covernya, kalau saudara bisa lihat, inilah cover daripada piringan hitam itu yang sudah dijadikan juga menjadi cover dari CD, ya. Mungkin buat saya lihat. Iya. Jadi Begini, ini belakangnya. Ya, ini belakangnya. Iya. Dari mereka yang Australia ini yang cover. Pada tahun 78 kami pulang ke Indonesia, saya mencetak kurang lebih ada 150 CD untuk dibagi-bagi di Indonesia dan sama di Australia. Dan pada tahun 76 juga Hans, saya membentuk kuartet di Gereja National Church di Canberra. Dan saya selalu mengingat karena kami berempat yang bernyanyi pada tahun 67 sampai tahun 76 sampai saya berangkat ke Australia, itu tidak pernah menjadi satu ingatan bagi saya selama saya masih hidup. Saya berterima kasih sama Tuhan karena saya bisa melihat juga saudara Nenggolan dan Ibu Hutapea dan saudara Hans Pamahit, saudara Misa, karena itu semualah teman kita berkuliah di Cisarua. Jadi terlebih saya mendengar bahwa saudara Bahasa Sumarna pendeta di dalam keadaan kurang sehat, tapi saya juga dulu berdoa, dan saudara Sugiatno, itu semua adalah kawan-kawan kami. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Kita sangat terharu ya, Peggy ya. Ya, karena saya sekarang sudah umur akan menjalan 87. Puji Tuhan. Ya, jadi kami bersyukur sama Tuhan, dan kami dengan senang hati juga Hans sudah menghubungi kami. Biarlah kita selalu mengadakan communication selalu satu sama yang lain. Dan saya ingin juga saudara Nenggolan di Amerika juga supaya kami bisa. Mungkin saya bisa tambahkan ya, kenapa kami ini begitu erat ya. Saudara tahu kami Kuartet Suara Nubuatan ini
ada acara yang harus kami tampilkan atau tidak ada acara kami tampilkan, setiap pagi 1 jam sampai 2 jam kami berlatih. Jadi penampilan kami ini bukan hanya karena ada acara, tetapi kami tetap menjaga kondisi kami setiap pagi, setiap hari, berlatih kuartet suara nubuatan untuk menjaga kondisi supaya kami tetap tampil prima. Ada acara ataupun tidak acara. Jadi itu yang menyebabkan hubungan kami berempat ini selalu begitu erat. Ya, kadang-kadang berantem dikit ya biasa-biasa lah. Tetapi dalam berantem disitulah eratnya persahabatan itu. Karena setiap hari sesudah renungan pagi di Uni, kami turun ke bawah ke Tamrin 22, ada piano di situ, kami melatih 1-2 jam sebelum melakukan perjalanan. Dan oleh karena ini adalah bagian dari tugas kami, maka Uni tidak melarang karena itu adalah bagian daripada tugas kami. Itu sebabnya hubungan antara kami dengan keluarga-keluarga ini begitu erat ya, karena inilah itu yang boleh saya sampaikan. Wow, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, betul. Luar biasa. Memang ya ini Pak ini masih bicara ya, tapi suaranya nggak keluar ya. Ada gereja Iya. mungkin bisa. Ya, saya maksud saya kita sebagaimana Hans katakan kita selalu berlatih tiap pagi walaupun tiap sore. Ini membuat kami menjadi satu hati di dalam melakukan lagu untuk memuji dan nama Tuhan. Dan setiap kali kami saya mendengar itu suara nubuatan angkat nafiri, tidak akan saya lupa itu. Oke. Dengan adanya kita nyanyi. Ya, baik, terima kasih. Dan ya terima kasih banyak dan kita sudah dapat melihat muka dengan muka satu sama yang lain. Amin, amin. Jadi, Amin. ya, Terima kasih, Pendeta. kalau bisa Terima si kasih. Hans, kami bisa berkomunikasi dengan Nainggolan, Hans. Oke, nanti kita atur ya. Oke, nanti kita atur. Ya. Oke, silakan Ibu Peggy. Ya, nanti diatur dari ini di Canberra, di Amerika, di Balikpapan, dan mungkin ada di mana lagi satu boleh bikin kuartet online. Oke. Nanti akan ditampilkan di acara berikutnya di bulan depan. Bulan depan akan ada lagi acara dari kuartet suara mengenang kuartet suara nubuatan ini tanggal 21 Mei. Ya, 21 Mei kita akan melihat dan kemungkinan dari Canberra rekaman, kemudian dari Balikpapan rekaman, dari California, dan dari mana lagi Pendeta Mamahit? Mungkin Dan dari itu bisa Jakarta. digabungkan. Ya. Dari Jakarta ya, mungkin Dr. Reynold bisa masuk satu mungkin. Baik, kita melihat di Zoom meeting ini ada Ibu Grice Kartagi. Ibu Grice Kartagi, boleh kami bincang-bincang sebentar sehubungan dengan suami terkasih juga adalah anggota dari kuartet suara nubuatan. Mana nih Ibu Grice Kartagi? Ada Ibu Grice? Ibu Peggy, sesudah itu kita mungkin hubungi salah satu keluarga Pendeta Manulang, mungkin Grace Manulang, atau hubungi dengan keluarga dari Pendeta Sumarna mungkin Bu. Iya. Ya, okay. Boleh. Yang sudah siap, siapa duluan yang sudah mendengarkan boleh bersuara supaya dipanggil, mungkin keluarga dari Pendeta Manulang, keluarga dari, saya lihat ini di kolom chat Tommy Manawan ada chat ya. Tommy, apa bisa dibilang Mama untuk diinterview? Dan Tommy ini kuartet dia. Ada Ibu Grice sudah keluar suaranya, tinggal fotonya gelap ya. Ibu Grice. Tunggu, masih kita lagi di panjang. sorry lagi dalam perjalanan, baru turun mobil ini, baru mau berhenti. Aduh, bisa nanti sebentar lagi? Boleh. Baik. Mungkin Ibu Grace Sorry. Ibu Peggy ya, Ibu Grace Manulang ada di sini. Manulang. Oke. Apa? Ini biarin aja. Iya. Nah, Ibu Grace ada itu. Ya, ada Ibu Grace, boleh buka kameranya, silakan. Oke. I lost, tunggu ya. Oke.
Tunggu. Ya. I lost the video. Sorry. Oke. Tunggu. Let me go back. Dan mungkin boleh siap-siap juga ini Tommy Manawan. Ya, ini dari yang muda. Ini Tommy Manawan juga penyanyi kuartet ya, yang muda. Mungkin boleh memberikan kesan-kesannya menyaksikan kuartet Suara Nubuatan yang pada saat itu dia belum lahir, saya tahu. Jadi ambil menunggu gimana Tommy, apakah ada kesan-kesan melihat video jadulnya? Mana nih Tommy Manawan? Boleh buka kameranya, boleh berikan masukan atau kesan-kesannya. Silakan Tommy. Ya, selamat pagi semuanya. Bisa dengar Kapek? Iya. Silakan. Ya, kedengaran. Ini Tenang. Tommy dari Vietnam ini. Iya betul. Oke, Tom. Jadi saya sempat beberapa kali ikut antar Papa kalau Papa ada mau pelayanan ya, atau ada sama-sama ketemu Om Hans, dan kadang-kadang kalau misalnya ada bariton yang kosong, dipanggil Tom bantu isi. Ya. Waktu itu kami The Seven ada buat konser ya, dan undang Suara Nubuatan. Ya, jadi memang waktu saya kecil dulu sering kebetulan papi saya juga penyanyi kuartet, jadi sering kasih dengar itu lagu-lagu Suara Nubuatan. Jadi dengar suaranya Pendeta Nainggolan, Om Hans, lalu termasuk Papa Mertua itu waktu dulu dengar di kaset itu sangat terharu dan sangat tenang gitu. As if atau ya seandainya someday saya akan bisa nyanyi seperti mereka ya. Ya itulah kerinduan saya ya, dan puji Tuhan ya, Tuhan wujudkan bisa ketemu dengan mereka ya. Bahkan khususnya kayaknya dulu pernah kalau Om Hans ingat ya, pertama kali saya dengar Suara Nubuatan secara live itu ada acara apa namanya ya, lalu ada double semua Suara Nubuatan dikumpulkan dari pertama sampai di daerah Senen kalau nggak salah ya. Nah, di situ saya lihat semua full Suara Nubuatan itu bernyanyi. Wah, saya sangat senang melihat secara maaf Tommy, boleh di-unmute? Oke, bisa dengar ya. Oke. Jadi pengalaman saya melihat secara langsung kuartet Nubuatan bernyanyi itu pada saat ada acara di Senen, Natal Om Han. Ya, jadi waktu itu semua Suara Nubuatan dari yang pertama sampai yang terbaru ya, yang paling akhir-akhir itu saya kenal Om Weli Wisang ya. Jadi saya cukup ikutin Suara Nubuatan karena memang saya suka untuk bernyanyi kuartet ya. Jadi itu yang selalu yang ya, saya jadi apa namanya motivasi untuk melayani ya, dan bernyanyi kuartet. Dan di situ pertama sekali saya lihat calon mertua saya ya, waktu selalu wah ini suara bass nih yang kalau dengarnya itu menggelegar gitu ya. Which is belum kenal anaknya ya, tapi saya udah senang sekali melihat para penyanyi Suara Nubuatan saat itu ya, dan ya puji Tuhan ya, ternyata saya bagian dari keluarga Suara Nubuatan ya, melalui orang tua kami ya. Kami rindu untuk selalu untuk melayani Tuhan, dan ya itulah karunia yang diturunkan oleh orang tua kami untuk melayani ya, dan khususnya bernyanyi kuartet. Om Hans salah satu yang saya sangat senang untuk melihat Om Hans melayani sampai saat ini. Tuhan masih berikan suara yang sangat baik untuk memuji Tuhan. Sehat selalu Om Hans dan tetap melayani Tuhan. Amin. Terima kasih Tommy. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit, tahun 2000 itu, iya. Tahun 2000 kita ada reuni Suara Nubuatan di apa namanya Balai Pustaka di Senen. Iya, betul. Dan itu sponsornya, kalau mungkin PG tahu, itu sponsor itu adalah Bapak Wempi Ibrahim yang menyediakan secara gratis gedung itu. Saya kira berapa juta dia bayar itu untuk supaya reuni Suara Nubuatan bisa berlangsung di sana. Puji Tuhan, kita bergabung semuanya. Saya masih, kalau saudara melihat ini adalah penghargaan yang kami berikan ya. Waktu itu saya sebagai direktur komunikasi Suara Nubuatan, penghargaan kepada mereka yang sudah melayani di Departemen Suara Nubuatan pada waktu. Saya masih ingat, ini masih ada apa namanya tanda-tanda di sini dari The Voice of Prophecy ya, penghargaan
medali penghargaan tahun 2000 kepada semua pengisi acara dari Mimbar Advent di televisi. Saya masih simpan ini. Oke. Wow, Iya. luar biasa. Lalu ya. Om Hans ingat Jadi- masih ada yang terakhir penampilan itu kebetulan mertua ikut di di gedung dekat Monas. Ya, waktu itu The Seven Singers Concert, lalu undang juga Suara Nubuatan. Ya, iya, iya. Ya, itu yang saya lihat pelayanan terakhir. Senang bisa Iya. untuk melihat langsung pelayanan. Wow, rupanya Tommy ini dulu waktu kuartet Suara Nubuatan di TVRI, sebetulnya dia belum lahir ya. Tapi puji Tuhan dengan adanya kuartet Suara Nubuatan yang terus-menerus dan yang belum lahir ini bisa menikmati sama-sama, ini luar biasa ya. Amen. Oke, baik, terima kasih Tommy. Ya, terima kasih Tommy. Terima kasih, Dan Kak. untuk Terima kasih. selanjutnya bagi mereka yang belum sempat kita interview, Halo, Peggy. I'm ready, Peggy. oke, Ibu Grace dengan Manulang, ya. Ibu Manulang ya. Ya. Nah, Pendeta Mamahit silakan yang mau ditanyakan. Silakan, Eh, Grace. Oke. Bagaimana kesannya? Apa namanya? Peggy sama Bro Hans, thanks the Lord, kalian bisa membagikan sejarah Suara Nubuatan yang papa saya memulai tahun 60-an dari General Conference Pendeta Richard yang suruh papa memulai Suara Nubuatan radio dan TV di Indonesia. Sedih, papaku sudah pergi hanya umur 63 tahun. Tetapi Suara Nubuatan diteruskan dengan lagu Angkat Nafiri, itu selalu lagu berkumandang. Dan saya tidak bisa lupa sponsor Suara Nubuatan TV dan radio. Kita tidak bisa melupakan keluarga Sinaga Hotel Radion dan keluarga Masli yang selalu menyupport Papa untuk siaran Suara Nubuatan. Yeah. I want you guys know that my father, Pendeta JT Manulang, opung saya Pendeta TD Manulang, yang sudah pergi, semua berkat yang Tuhan berikan. Papaku mempunyai anak 12, 5 boys and 7 girls. Begitu banyak berkat Tuhan. Walaupun papaku sudah pergi umur 63 tahun, tahun 1981. Sebelum dia meninggal, dia tetap di dalam penderitaannya kanker. Dia selalu berdoa, bernyanyi di dalam mimpinya. Dan dia telah meninggal hari Sabat siang, dikelilingi oleh anggota choir Duta Salom. Amin. Ya, saya hadir di situ juga waktu meninggal. Yes, praise the Lord. Sedih, bayangkan 63 tahun kami sudah ditinggal Papa. Tapi kami percaya kalau Tuhan datang, He's gonna be there. Amen. He's gonna be there. Hanya tinggal kita yang harus bersedia bisa ketemu dengan Papa kami. Amin. Iya, amin. Oke. We are so proud. Praise the Lord. Continue this voice of prophecy. Pendeta Eki Misa dan semua my brother bahasa abang cepat sembuh. Tuhan Amen. berkati semua. Praise the Lord. Continue this message dan kita bersedia. Tuhan akan datang segera. Amin. Amin. Terima kasih Bu Grace Manulang. Thank you, Dan- Bobo. Dan sangat haru saya Pendeta Mamahit untuk acara ini yang luar biasa. Kita akan mendengarkan beberapa lagu dari Ibu Peggy, mungkin Ibu Grice dulu. Ibu Grice menunggu. Ibu Grice sudah siap? Silakan. Ibu Grice Kartagi, Tante, apa kabar? Sehat-sehat ya? Aduh, sorry belum belum siap saya. Lagi beres-beres, kita lagi mau pulang soalnya ini. Oke. Oh, mungkin Baik, next episode ya. Iya, Next barusan episode. dari acara Ya. apa? Dari acara. Mungkin pada anu Oke. berikutnya nanti ya, Peggy ya. Sebentar lagi dah. Kalau sudah selesai sampai di mobil kembali saya. Baik. Ya. Sekarang kita
Kita akan mengikuti dulu teaser dari Oro Channel berikut ini ya, Pendeta Mamahit. Oke, silakan host. Ya, baru saja kita saksikan teaser dari Oro Channel untuk acara pada malam hari ini jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dengan pembicaraan narasumber adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap dan ini adalah Bible Study berbahasa Inggris. Jadi kami akan mengundang kepada seluruh partisipan yang sekarang hadir di Zoom meeting maupun mereka yang mengikuti melalui live Facebook untuk bisa bergabung dengan Zoom meeting yang sama dan passcode yang sama dan juga akan live di Facebook. Terima kasih untuk partisipasinya pada hari ini. Dan Pendeta Mamahit, kita akan mendengarkan 2 buah lagu berturut-turut dari Kuartet Suara Nubuatan. Still Away dan There is so much to be thankful. Wow. He calls me by thunder. The trumpet sounds sweet in my soul. I not long to stay. Green trees are bending, Persimmon stands a trembling. The trumpet sounds, the trumpet sounds, sweet in my soul. I'm not long to stay.
Amin. There is so much for which to be thankful. There are gifts so abundant each day. So we thank thee, dear Lord, for thy mercies that attend us along life's way. There is so much for so we thank thee. Amin. Puji Tuhan, mohon maaf mungkin karena signal dari tim produksi kurang bagus sehingga suaranya terpotong-potong. Namun kita masih memiliki satu harapan, yaitu pada bulan depan 21 Mei akan ada tayangan yang kedua dari Nostalgia Quartet Suara Nubuatan, dan di sana juga nanti saya lihat di sini ada Om Niko Koro sudah hadir, kemudian Ibu Grice dan lain-lainnya. Kita akan dengarkan kesaksian-kesaksiannya pada bulan depan ya. Kembali hadir semua yang sudah hadir melalui Zoom meeting ini maupun live Facebook, kami undang untuk tanggal 21 Mei. Kembali penayangan yang kedua untuk acara Suara Nubuatan. Bagaimana Bro Reynold? Iya, Ya, tidak kita terasa ya, sudah lebih dari 1 jam ini Peggy ya. Tak sudah terasa 1 jam menarik setengah. sekali, sangat terharu, sangat luar biasa. Ya, banyak yang ingin mengetahui kejadian yang lalu dan sampai saat ini. Terima kasih banyak untuk semua pemirsa yang telah hadir pada saat ini. Kita tunggu lagi bulan depan, tanggal 21 Mei ya, Ibu Peggy ya. 21 Mei kita akan bersama-sama. Terima kasih Pendeta Mamahit. Dan saat ini terima kasih juga untuk Pendeta Misa dengan firman Tuhan, dan kepada semua yang sudah diinterview, luar biasa, sangat haru hari ini ya. Saya akan kembalikan kepada MC Sis Deborah Tinangon. Ya, masih banyak yang kita akan sampaikan pengalaman bulan depan. Ya. Baik. Ibu Deborah mungkin bisa mulai. Baik, Sis Deborah mungkin ada masalah dengan signal karena beliau ada di daerah, jadi kita akan ambil alih dan akan ditutup ya. Kami akan tutup acara pada siang hari ini atau malam hari di Amerika maupun di Australia atau di negara lain, dan kami akan mengundang Ricky Walean untuk tutup dalam doa. Silakan Brother Ricky Walean. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, tidak cukup Tuhan kata-kata kami Tuhan untuk bersyukur, berterima kasih untuk acara kami boleh mengenang kembali Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada orang-orang tua kami, khususnya pendeta-pendeta kami yang sudah memulai
akan rencana-rencana yang begitu mulia. Sehingga pada malam ini Tuhan, kami boleh mengingat kembali bagaimana pendeta-pendeta, pimpinan-pimpinan yang Tuhan telah berkati keluarga-keluarga mereka dan telah menjadi berkat bagi kami. Oh Tuhan, betapa indahnya kami boleh mendengarkan suara-suara yang indah dari suara nubuatan yang masih mengenang, masih mendengung di pikiran kami, di telinga kami, bahwa kami Makanya nanti gua ada. harus lebih setia sampai kami melihat Tuhan Yesus itu akan datang di awan-awan menjemput kami. Tuhan, terima kasih untuk Orel Channel yang sudah membuat acara ini dengan begitu indah yang boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Amin. Tuhan, kami mengingat Tuhan akan pendeta-pendeta kami yang mungkin Tuhan ada dalam kesakitan. Engkau berkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Dan Tuhan, biarlah suara-suara yang kami selalu dengar dari suara nubuatan ini, seluruh anggota keluarga Engkau berkati Tuhan. Biarlah kami tetap setia Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan seluruh Orel Channel ini di dalam tangan-Mu, dalam pelayanan mereka, seluruh staf, kru yang selalu membantu kami, memberikan acara-acara yang begitu indah, supaya kami boleh siap selalu menanti kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami ini. Berkati juga seluruh pendengar yang ada di Zoom ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih.